Halo Bu Jessica dan teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Kristiani, saya Nicholas, akan mempresentasikan materi tentang konflik. Selamat menyaksikan. Materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian konflik. Yang kedua, bentuk-bentuk konflik. Yang ketiga, penyebab munculnya konflik. Yang keempat, wujud dari konflik. Yang kelima, contoh dari konflik. Pengertian dari konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang bersifat disasosiatif, ditandai oleh keadaan yang saling mengancam, menghancurkan, melukai, dan melenyapkan pihak yang terlibat, perorangan maupun kelompok. Menurut para ahli, pengertian dari konflik adalah sebagai berikut. Yang pertama, Robert F. Lawang. Konflik adalah perjuangan memperoleh nilai status dan kekuasaan. Yang kedua, Surjono Susanto. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan atau kekerasan. Yang ketiga, Gilin dan Gilin. Konflik adalah bagian dari proses sosial yang terjadi karena perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Yang keempat, Leopold von Kuis. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lain disertai ancaman dan kekerasan. Dan yang kelima, Aryono Suyono. Konflik adalah keadaan di mana dua pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing karena perbedaan pendapat, nilai-nilai, atau tuntutan masing-masing pihak. Bentuk-bentuk konflik. Jadi pertama ada konflik berdasarkan sifatnya, konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia, dan konflik berdasarkan cara pengolahannya. Nah, konflik berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan jadi dua bentuk, yaitu konflik destruktif dan konstruktif. Konflik destruktif adalah konflik yang muncul akibat adanya perasaan tidak senang, rasa benci, dendam terhadap pihak lain. Konflik konstruktif adalah konflik yang muncul akibat adanya perbedaan kelompok-kelompok dalam menghadapi masalah. Konflik berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu konflik vertikal, horizontal, dan diagonal. Konflik vertikal merupakan konflik antar komponen masyarakat dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Konflik horizontal adalah konflik terjadi antar individu atau antar kelompok yang punya kedudukan sama. Sedangkan konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan ketimpangan ekstrim. Konflik berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik tidak akan menjadi bentuk, yaitu konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka merupakan konflik yang diketahui oleh semua pihak, sedangkan konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang atau kelompok yang terlibat saja. Konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Jadi ada konflik sosial, yaitu konflik akibat adanya perbedaan kepentingan sosial dari pihak yang berkonflik. Konflik politik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang berkaitan dengan kekuasaan. Yaitu ada konflik ekonomi akibat adanya perebutan sumber daya ekonomi dari pihak yang berkonflik. Konflik budaya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Dan konflik ideologi akibat adanya perbedaan paham yang diyakini. Konflik berdasarkan cara pengolahannya. Ada konflik antar individu, itu berkaitan dengan emosi individu hingga tingkat kerasahan yang paling tinggi. Lalu ada konflik antar individu, terjadi antara seseorang dengan satu orang atau lebih, dan itu menyangkut perbedaan gagasan, pendapat, kepentingan, selera, dan perasaan like atau dislike. Dan konflik antar kelompok. Jenis ini banyak dijumpai dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial pada cara hidup berkelompok-kelompok.
dalam perbedaan antar pengalaman, yang kedua ada perbedaan kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan hal yang terakhir adalah perubahan sosial. Perbedaan antara pengalaman dan perbedaan kebudayaan. Yang pertama, perbedaan antara toleransi. Perbedaan pendirian, pendapat, dan keyakinan. Manusia merupakan individu yang unik atau istimewa, sehingga tidak pernah ada kesamaan yang mampu antara yang satu dan yang lain. Selain itu, dalam menjalankan interaksi sosial tidak mungkin seseorang akan selalu jalan dengan individu yang lain. Yang kedua ada perbedaan kebudayaan. Perbedaan yang mempengaruhi pola pemikiran dan perilaku keuangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan, serta kebudayaan dalam masing-masing kelompok juga berbeda. Individu dibesarkan dalam lingkungan budaya yang berbeda-beda. Dalam tataran budaya ini akan terjadi perbedaan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan masyarakat. Perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. Perbedaan kepentingan. Individu memiliki kebiasaan dan kepentingan yang berbeda dalam mengerjakan sesuatu. Kepentingan itu membuat individu atau kelompok saling bersaing untuk mengerjakan kesempatan bahkan perubahan sosial. Perubahan sebuah masyarakat yang terjadi dapat mengganggu keseimbangan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal itu dikarenakan adanya ketidakpercayaan antara harapan individu dan masyarakat dengan kenyataan sosial yang timbul akibat gerakan tersebut. Dan itu juga akan menjadi upaya gerakan terhadap semua bentuk kebiasaan karena yang mengatakan tentang kehidupan masyarakat yang telah ada. Wujud konflik dalam masyarakat. Yang pertama adalah konflik individual, yang kedua adalah konflik antar kelas atau antar kelompok sosial, yang ketiga konflik sosial, dan yang terakhir adalah konflik politik. Konflik individual dan konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Konflik yang pertama adalah konflik individual. Jadi apabila adanya perkumpulan kepentingan dalam seseorang atau antar individu. Umumnya konflik ini diawali perasaan tidak suka terhadap orang lain dan akhirnya menghasilkan perasaan benci yang dalam. Contohnya adalah seorang kakak dan adik yang memiliki idola yang berbeda. Yang kedua adalah konflik antar kelas atau konflik kelompok sosial. Yang kedua antar kelas sosial. Yang antara dua atau lebih kelas sosial dalam masyarakat. Contohnya adalah konflik antara kelas buruh dan para pengusaha. Yang kedua adalah konflik antara kelas sosial, berlangsung antara dua atau lebih kelompok atau golongan sosial dalam masyarakat. Contohnya konflik antara kelompok petani dengan kelompok pedagang tentang harga produk pertanian. Tiga adalah konflik rasial. Terjadi ketika dua kelompok ras yang berbeda saling berselisih tentang suatu persoalan. Contohnya lokasi Timur Leste dari Indonesia. Yang keempat adalah konflik politik. Terjadi antara dua pihak ketika keduanya menginginkan sesuatu yang sama dan adanya hambatan dari kedua pihak, baik secara potensial dan praktis. Contoh konflik lintas fatwa dalam wujud OPM. Berikut adalah video contoh konflik dipicu oleh aksi saling ejek keduanya. Akibat kejadian ini, salah satu rumah warga rusak dan kaca bagian depan mobil pecah terkena lempar batu.
dalam mendekati pemilu, banyak terjadi kericuhan atau perselisihan secara terus-menerus selama masa kampanye politik yang memanas. Masing-masing individu maupun kelompok memiliki cara pandang, pola pikir yang berbeda, namun memiliki tujuan, yaitu kekuasaan. Mereka saling beradu argumen yang dan saling jatuhkan untuk memenangkan calon kandidat pemimpin untuk memegang kekuasaan negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.